Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulumul Quran, ilmu Al-Quran, yaitu melihat, memandang Al-Quran dari berbagai macam sisinya. Tonton sampai selesai karena akan membawa manfaat bukan hanya di dunia, tentu akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai akhirat. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن معذوبة الله فتعلموا من معذوبته ما استطعتم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tadabbur Al-Quran, dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran melalui sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ulumul Quran. Ilmu Al-Quran, sebuah ilmu bagaimana melihat Al-Quran dari berbagai macam aspeknya, dari berbagai macam sisinya, termasuk dari asbabun nuzulnya, amsalul Qur'annya, jadalul Qur'annya, i'jazul Qur'annya, juga ada kisasul Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan secara khusus, yaitu asma'ul Quran bil Quran, nama-nama Al-Quran dengan Al-Quran, di mana hikmahnya tentunya agar kita semua sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, kita mengenal Al-Quran lebih dekat lagi. Jangan sampai kita ditanya tentang Quran, kita tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Nah, melalui pertemuan ini kita akan mengenal Al-Quran lebih dekat. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji, menelusuri Asma'ul Quran bil Quran, yaitu sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mempelajari kitab suci Al-Quran itu mudah, tidak sulit. Nah, kemudahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan pada surah Al-Qamar, surah 54, diulang sampai 4 kali pada ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fihal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu menjadi sebuah pelajaran. Kemudian ayat ini memberikan sedikit sindiran. Fahal mim mudzakir, adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu jaminan kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran
baik dari sisi bacaannya maupun sisi kandungannya, telah terbukti tentunya saat ini untuk mempermudah baca Al-Quran berkembang berbagai macam metode. Ada metode Iqra, Qiraati, Tilawati, Al-Baghdadi. Juga yang kita kenal saat ini adalah metode As-Surasmaniyah. Salah satu tata cara untuk mempermudah membaca Al-Quran, bagaimana dalam waktu yang singkat agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, menguasai tata cara baca Al-Quran yang disebut dengan ilmu tajwid. Kemudian juga periwayatan baca Quran, di mana saat ini kebanyakan ya, khususnya bangsa Indonesia, yaitu membaca Al-Quran berdasarkan bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah. Ini mayoritas di Indonesia. Sementara di belahan sana, khususnya di Afrika, mayoritas membaca Al-Quran berdasarkan riwayat Warsh an-Nafi. Ini sesuatu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam mempelajari isi kandungan Quran. Tergantung kitanya, kemauan kita. Andai kata kita istiqomah di dalam belajar Quran, dalam membaca Quran, dalam praktek membaca Quran, maka Allah jamin kemudahan. Kemudian kemudahan di dalam mempelajari isi kandungan Quran, berbagai macam terjemahan Quran terbit, berbagai macam tafsir sudah terbit, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah contohnya itu adalah misalkan tafsir Al-Azhar karya Profesor Buya Hamka, tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. M. Quraish Shihab. Kemudian yang berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Munir karya Profesor Wahab Bazwaili, ada Fidal Quran karya Said Qutb, juga ada tafsir At-Tabari Asy-Sya'rawi, dan banyak sekali. Nah, bagaimana agar kita mengenal Al-Quran lebih dekat ya? Kemudahan jaminan Allah kita praktekkan dalam pribadi kita. Maka ada sebuah metode secara khusus. Pertama, bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran? Maka salah satu caranya adalah kita istiqomahkan, kita upayakan setiap habis sholat 5 waktu, setelah berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisihkan waktu 10 menit 15 menit untuk membaca ayat Al-Quran. Mungkin untuk kita semua 10 menit bisa membaca Al-Quran 2 lembar bahkan 3 lembar. Ketika kita istiqomah membaca Al-Quran ini, 1 hari kali sholat 5 waktu, kalau 2 lembar berarti 1 hari 1 juz. Sangat-sangat luar biasa. Nah, kemudian bagaimana agar kita mampu memahami kandungan Al-Quran? Selain kita mendengarkan tausiah, ya, ceramah sana sini, kita juga dituntut untuk mandiri. Yaitu bagaimana menyisihkan waktu cukup 10-15 menit ketika kita menjelang tidur kita, istirahat kita, maka bacalah 1-2 ayat Al-Quran berikut terjemahnya. Syukur-syukur dengan tafsirnya. Lebih indah lagi, kita pindahkan salin ke buku khusus. Mungkin buku yang agak besar sedikit. Kita tulis 1-2 ayat Quran secara istiqomah setiap malam menjelang tidur. Kalau 1 bulan sudah 60 ayat, kalau 1 tahun sekian ayat. Nah, betapa indahnya ketika kita mampu menyelesaikan 1 Al-Quran, kita salin ayatnya berikut terjemahnya. Subhanallah, tentunya wawasan kita sangat luas. Kenapa? Ternyata seluruh rangkaian kehidupan yang dijalani oleh manusia dari masa lampau, masa yang akan datang, dari sekarang sampai hari akhirat, semua ternyata sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, baik dari sisi bacaannya maupun isi kandungannya. Kemudian pesan-pesan yang seperti Al-Quran, kita berupaya sekuat tenaga kita, semampu kita untuk kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua tercatat menjadi ahlul Al-Quran yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran itu sendiri tentunya akan menjadi sahabat kita, sahabat setia kita
sampai akhir hayat kita. Bahkan Al-Quran akan mendamping kita sampai kelak yaumil qiyamah, menjadi syafaat penolong bagi kita para pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.